dan sedikit penyuluhan tentang apa itu degusibu. Sebelumnya Bapak Ibu tahu degusibu apa? Oh belum. Jadi degusibu itu adalah singkatan dari yang pertama adalah da. Da itu adalah dapatkan obat dengan benar. Gu adalah gunakan obat dengan benar. Si adalah simpan obat dengan benar. Dan bu adalah buang obat dengan benar. Jadi singkatannya adalah degusibu. Kita lihat satu-satu. Jadi untuk da tadi adalah dapatkan obat dengan benar, yaitu dari mana? Kalau ibu tahu, biasanya obat dibeli di mana? Ya, salah satunya adalah apotek. Bisa di apotek, bisa di puskesmas, bisa di rumah sakit, bisa di klinik-klinik yang sudah boleh untuk membeli obat. Dimana di sini untuk membeli obat itu harus konsultasi dengan apoteker. Apoteker untuk mendapatkan obat yang aman dan bermanfaat dan sesuai dengan penyakit yang itu Bapak derita. Di sini untuk tips mendapatkan obat dengan benar, yang pertama harus memperhatikan pergolongan obat-obatnya. Lalu harus memperhatikan peringatan yang ada di brosurnya dan kemasannya, jadi di labelnya itu. Lalu harus memperhatikan kadar luasan obat tersebut. Untuk pergolongan dari obat-obat yang harus diperhatikan itu bisa dari ada obat keras, itu gambarnya seperti ini ibu-ibu, jadi warnanya merah, terus ada tulisannya K. Itu ini adalah termasuk dengan obat keras. Dimana ini harus dengan sesuai resep dari dokter membelinya dan harus membeli di apotek. Lalu yang kedua ada obat bebas berbatas. Di sini itu warnanya biru. Di mana di sini itu bisa menggunakan tanpa resep dari dokter dan harus dibeli di apotek dan toko obat yang berizin. Lalu yang ketiga ada obat bebas, di mana di sini warnanya hijau, yang tadi biru sekarang hijau, bedanya warnanya. Lalu di sini juga tanpa resep dokter dan dibeli di apotek dan toko berizin obat berizin. Lalu untuk yang warna biru ini tadi kan obat bebas berizin, warnanya biru ya. Selain itu juga ada tanda seperti ini, jadi ada nomor 1, ada nomor 2, ada tanda seperti ini di setiap labelnya. Jadi ada diawasi dan di obat keras sesuai dengan baca aturan pakainya. Ada nomor 1 sampai nomor 8. Ini tandanya. Lalu di sini harus diperiksa tanggal kadaluarsanya. Itu kadaluarsanya ada di labelnya. Baiknya dipakai sebelum tanggal kadaluarsa habis. Yang kedua tadi kan da. Yang pertama da, yang kedua adalah bu. Bu adalah gunakan obat dengan benar. Untuk menggunakan obat dengan benar ini bisa digunakan sebelum penggunaan obat dan setelah penggunaan obat dan sesudah penggunaan obat. Untuk sebelum menggunakan obat, yang pertama pastikan obat yang akan digunakan sudah betul sesuai dengan gejala yang dirasakan. Lalu yang kedua, pastikan obat itu masih baik. Jadi untuk pastikan obat masih baik ini mungkin kemasannya masih bagus, terus tidak rusak kemasannya seperti itu. Lalu untuk yang ketiga, baca peringatan dalam kemasan.
peringatannya harus dibaca dengan sesuai dengan kemasannya. Lalu yang keempat, pastikan apakah obat bisa langsung digunakan atau ada hal yang harus dilakukan, seperti obatnya itu harus digerus terlebih dulu sebelum memakai, seperti itu ada di setiap kemasannya harus dibaca. Lalu yang kelima, gunakan obat dengan benar. Jadi untuk penggunaan obat ini harus sesuai dengan gejalanya. Kalau memang dia panas, ya harus ada obatnya, obat untuk penurun panas seperti itu. Jangan obat untuk penurun panas malah dibuat untuk waktu batuk pilek gitu. Lalu pada setiap kemasannya itu akan ada beberapa lambang atau gambar seperti yang ada di layar ini, yaitu seperti minum obat sesuai waktunya. Lalu bila memang untuk ibu hamil, biasanya akan ada gambar ini bila Anda hamil atau untuk menyusui. Lalu untuk selanjutnya, gunakan obat sesuai dengan cara penggunaan. Lalu pada saat menggunakan obat di sini itu bisa ada aturan untuk perlu bantuan dengan orang lain, dan penggunaan obat ini baiknya harus tepat dan tepat. Lalu untuk setelah penggunaan obat di sini itu penggunaannya harus benar. Jadi apa yang dirasakan atau gejala yang ditimbulkan itu ada efek sampingnya seperti itu. Contoh bisa habis minum ini, terus habis itu dia mengantuk, habis minum obat ini gatal, atau habis minum obat ini kok pusing saya ya gitu. Lalu setelah itu juga harus tepat pada pengembalikan obat ke dalam wadahnya. Jadi wadahnya itu kalau bisa jangan dibuang. Kalau bisa, kalau misal sudah habis minum obat, dikembalikan lagi ke tempatnya. Jadi biar tahu selain untuk melihat apakah obat itu sudah masih baik digunakan, juga lihat tanggal kadaluarsanya itu. Lalu di sini baiknya itu tadi dagu si. Yang ketiga adalah si. Si adalah simpan obat dengan benar. Jadi simpan obat dengan benar itu baiknya itu perhatikan yang pertama, simpannya itu kalau bisa di kotak obat. Kalau enggak ya nggak apa-apa di meja kayak gitu. Tapi kalau bisa itu yang pertama jangan jauhkan dari anak-anak atau cucu-cucu kita. Biar jauh itu taruh di tempat yang sekiranya mereka bisa meraih itu. Lalu hindari sinar matahari, jadi taruhnya tuh jangan dekat jendela yang sinar mataharinya dekat, itu bisa merusak fungsi dari obat itu sendiri. Lalu simpan lagi ke dalam kemasannya lagi seperti itu. Terus jangan melepas tulisan yang ada di obatnya. Jadi biasanya kan ada tempelannya, itu jangan dilepas ya. Itu. Lalu selanjutnya, di sini adalah ada cara menyimpan obat diabetes dan hipertensi. Jadi bisa tadi seperti saya bilang, jadi simpan di suhu ruangan, lalu jauhkan dari sinar matahari. Biasanya untuk obat-obat diabetes itu ada insulin, biasanya itu harus di sini itu ada beberapa, yaitu batas kadaluarsanya sudah melampaui, lalu kemasannya itu sudah rusak atau sudah jelek. Biasanya ini karena kayak misal sirup gitu ya, sirup kan biasanya kayak habis dipakai, habis itu blober ke botolnya, itu kan bisa bikin dia rusak juga. Lalu biasanya obat di sini, obat yang rusak itu biasanya sudah berbau, warnanya berubah. Yang harusnya tadi kemarin itu warnanya putih bening kok jadi warna hitam lah, itu biasanya itu warnanya juga berubah. Terus waktu dirasain kok rasanya kecut, nah itu salah satu ciri-ciri obat yang rusak. Lalu untuk obat tetes mata di sini itu kalau bisa ditutup, habis dipakai ditutup, kan biasanya lupa nggak ditutup, itu bisa membuat obat itu kerutannya itu lebih dari 1 bulan.
Terus misal nih ibu pusing, terus ternyata ibu punya saudara, oh kemarin saudaraku dikasih obat ini, aku coba minta obatnya, atau aku coba niru obatnya dikasih apa, aku beli sendiri ke apotek. Itu nggak boleh ya ibu, harus kan sesuai dosis masing-masing kan beda. Jadi kalau bisa ibu harus ke puskesmas atau ke rumah sakit terdekat, klinik bisa untuk minta obat. Jangan meniru obat saudaranya atau tetangganya, itu enggak baik. Terus kalau bisa di sini itu harus mematuhi aturan pemakaian obat setiap gejala ibu bapak rasakan. Jadi kalau memang harus minumnya 3 kali, ya ibu harus minum 3 kali. Jangan karena lupa habis itu aku minum 2 kali aja, itu jangan. Kalau bisa diingat-ingat supaya dan sesuai dengan dosis yang diberikan oleh dokter. Lalu untuk selanjutnya ini patuhi petunjuk apotek dan di apotek. Jadi kayak biasanya itu diberitahu cara penyimpanan, cara menggunakan itu harus sesuai. Dan biasanya itu sesuai dengan petunjuk dari apotekernya. Selanjutnya itu untuk di sini tuh ada 2 gaya hidup. Gaya hidup yang pertama itu untuk diabetes. Jadi gaya hidup untuk diabetes itu harusnya Bapak Ibu makan makanan yang teratur. Jadi kayak yang sehat-sehat, kayak berbanyak buah dan sayur, lalu pilih karbohidrat yang baik, seperti misal bisa beras merah atau roti gandum seperti itu. Lalu bisa batasi gula, minuman yang manis itu dikurangi seperti itu. Lalu protein, memilih protein yang rendah lemaknya seperti ikanan. Terus kayak ayam itu kalau bisa itu tanpa kulit, itu lebih baik untuk proteinnya. Bisa tahu tempe seperti itu. Lalu batasi makan makanan yang tinggi dari lemak seperti gorengan, itu dikurangin seperti itu. Itu untuk diabetes. Kalau untuk hipertensi baiknya itu makan makanan yang untuk konsumsi garamnya itu idealnya itu 1 sendok teh setiap harinya. Jadi dibatasi, kalau bisa nggak lebih dari 1 sendok teh seperti itu. Lalu perbanyak konsumsi sayur, terus buah seperti itu. Lalu biasanya tuh melakukan aktivitas fisik itu lebih dari minimal itu 150 menit per harinya. Lalu hindari merokok, terus minum minuman alkohol seperti itu. Terus kelola gaya hidup. Tidurnya itu kalau bisa cukup setiap harinya, jangan kurang, karena itu salah satu yang bisa berefek ke penyakit hipertensi dan diabetes. Oke. Sebelumnya ada yang mau ditanyakan, Bapak Ibu bisa bertanya. Kalau makan nasi tiwul itu boleh nggak, Mbak? Kalau setahu saya, kalau nasi tiwul itu karbohidrat ya. Iya, karbohidratnya tinggi. Jadi kalau karbohidratnya tinggi itu bisa untuk yang diabetes itu bisa nambah tinggi untuk gulanya. Jadi kalau bisa jangan banyak-banyak, kalau pengen aja nggak apa-apa, tapi kalau banyak-banyak tidak disarankan. Ada lagi yang mau bertanya, Ibu? Saya itu juga tepung itu, Bapak, tepung-tepungan itu juga nggak boleh buat gula. Ya, gulanya tepung apapun itu bisa meningkatkan gulanya. Ada yang bertanya lagi, Ibu?
Ada yang bertanya, wajib bertanya ya. Untuk aturan pemakaian obat-obat yang ibu bapak minum Kalau satu sekarang, hari itu minum gula sekali itu boleh nggak? gula sekali satu hari. Diabetes itu. Asalkan nggak manis sih bapak, maksudnya kayak takarannya cukup nggak apa-apa. Malah kalau misal nggak minum gitu biasanya nanti pusing tambahan. Jadi kan di dalam tubuh kita itu untuk kadar gula itu setiap harinya ada ada presentasinya. Nah, presentasi itu harus tercukupi. Kalau tercukupi sudah dalam makanan dan minuman bapak ya nggak apa-apa. Tapi kalau misal nggak tercukupi pasti nanti malah pusing kayak gitu. Jadi kalau bisa memang bapak ibu pengen minum gitu, tapi kalau bisa kadar gulanya yang dimasukkan itu harus jangan banyak-banyak gitu sih, nggak apa-apa. Ora gula tok maksudnya iki dijual kopi apa teh ngono. Iku nek ngombe gula tok. Iku ya aneh men kok. Kalau kopi pahitan kan biasa ya. Tapi ya kafeinnya kalau ke kopinya itu bapak, ke gulanya sih selagi dia nggak manis nggak apa-apa, tapi ke kafeinnya bisa ke kadar yang lain bukan ke gulanya, itu bisa mempengaruhi. Yang hipertensi kopi dihindari. Kalau yang diabetes yang gulanya yang dihindari, dikurangi. Penyakit gigi ini obatnya apa Bu? Nah, geringging itu banyak faktor Pak, bisa dari gulanya, bisa dari hipertensinya. Geringging itu salah satu alarm kalau tubuh kita itu tidak baik-baik saja. Ginggingan ya mari-mari. Iku woblek. Daerah mana? Ngono lho. Iya. Sebutan itu. Berarti kalau bapaknya geringingan berarti ada yang tinggi di dalam kadar tubuh bapak. Mungkin itu harus dicek itu bapak berarti. Nanti cek dulu. Enggak bapak. Nanti cek. Oh sudah tinggi apa enggak bapak kemarin? Dicek napa nih? Apanya yang Sing dicek nopo kemarin? nih? Cek gula darah apa? Cek gula darah. Terus Berapa? berapa gula darahnya? Darahnya hasilnya kan iki mungkin. Ini darah Oh, yang diambil darahnya dulu itu. Belum, hasilnya belum muncul dong, baru mau dibacakan hari ini. Iya. Nanti coba dilihatnya nanti ya. Tapi kalau memang sudah beringin tuh sudah alarm gitu tubuh kita itu, berarti ada yang Sesuatu salah. yang nggak baik. Proteinnya datang. Bisa muka depan dulu belum udah. Ada yang mau bertanya lagi bu? Mundurin lah. Tentang Saya kan belum pernah cek semuanya Bu. Gula darah belum. Ya. Tensi udah tensi Tinggi. Punya riwayat gula nggak keluarga, anggota keluarga? Ada tanda-tanda sering pipis? biasa sih. Malam hari berapa kali? 1 kali 2 kali. 1 kali 2 kali. Oke. kalau biasanya udah ada tanda-tanda itu bisa dicek kan ya, habis ini kan ngecek kan itu bisa jadi ada. Oh iya. Terus kelihatannya dari minumnya gimana ibu? Kayak biasanya minum itu kayak pengen banget minum yang manis-manis gitu. Biasa. Sukanya yang putih aja. Oh yang putih ya itu baik. Berarti kalau bisa dari gaya hidupnya itu aman ya harusnya untuk dicek kan biasanya masih aman. Kita nanti cek dulu. Kalau screening bukan di sini Bu, ini apa dicek orang nek ora DM kan langsung dicek di Nampak sesasi sesuk. Iya, sesuk sesuk. Dia wae. Itu yang dari laboratorium dia. Jadi kita nanti kan yang kuliah diambil darahnya. Ya. Ada yang bertanya lagi? Kalau nggak ada yang bertanya, saya yang bertanya. Oke, saya sedikit nyambung dari Bu Dokter nih. Jadi gini,
Tadi kan sudah diterangkan sama Bu Dokter seputar obat, dan ada yang bertanya juga seputar kalau kok geringgingen toh. Nah, geringgingen itu kalau geringgingen itu terus baca, mungkin saya bisa dikasih share tambahan ilmu buat saya gitu, kan ya. Nah, terus tadi untuk seputar bagus ibu, Bapak Ibu sekalian mesti punya obat sisa di rumah. Mungkin apa nih? Tidak semua habis kan? Apa obat batuk, pilek, diare, itu tidak semua habis. Nah, itu cara membuangnya bagaimana? Buang sampah, belum bar wes selesai. Nggih, leres. Iya. Benar tapi kurang pas. Benar itu tapi kurang pas. Seperti yang diaturkan Bu Dokter tadi. Caranya bagaimana? Antara sirup dan tablet itu beda cara pembuangannya. Bagaimana kalau sirup Ibu, Bapak? Buat sak botole, breng, bar selesai ya. Gimana Ibu? Dituang ke airnya. Terus? Dikubur. Terus? Nah, gitu. Oke, ya. Nah, berarti tadi memperhatikan tidak 100% kepotong-potong. Oke. Saya ulangi lagi nggih. Cara membuang obat itu kan ada dua, yang satu sirup, yang satu tablet. Ini cara membuangnya beda. Kalau sirup ada tutupnya kan Bu? Pak, ya. Tutupnya itu dibuka, dibuang belum? Dibuang sendiri. Gitu. Si air ini tadi jenengan buang di kloset atau di saluran air. Sing langsungnya kalau di tempat kita namanya pecerem, nggih. Nah, zret langsung sana. Habis itu si botol ini tadi kan ada botolnya ya. Nah, si botol ini tadi kan tetap ada tulisannya nggih. Ada tulisannya kan? Nah, kalau bisa tulisannya ini dirusak Bu, entah pakai sendok, entah pakai pisau atau gunting, di seraka gitu. Jadi di tulisannya dihilangkan, baru botolnya dibuang. Kenapa? Mau gue buat sampah kok ribet toh Bu? Ada yang tahu kenapa? Kenapa? Nggak tahu. Oke, nanti saya jelaskan ya. Itu tadi untuk yang sirup. Kalau yang tablet seperti apa? Diobong. Boleh tapi kurang tepat Pak. Boleh tapi kurang tepat karena nanti akan mengakibatkan polusi. Polusi apa? Bau. Obat itu kan mengandung, obat kimia kan tetap mengandung unsur-unsur kimia nih. Kalau dengan bakar dia akan mengakibatkan bau yang menyebar. Ada obat-obat tertentu yang akan terhirup itu akan mengakibatkan hal yang tidak baik pada tubuh yang menghirup. Kalau tablet tadi gimana? Bu Dokter tadi sudah menjelaskan loh. Dimasukkan terus? Dimasukkan plastik terus? Bu Amira bibit aja betul. Oke, saya paskan nih. Benar tadi kurang pas. Saya paskan. Jadi kalau tablet itu dipotong, kan bentuknya seperti ini ya Bu ya. Bentuknya seperti ini kan? Ini nak jenengan gombrong, boleh, tapi kurang tepat. Ini dipotong, diambil bijinya yang dalam obatnya. Setelah itu, monggo mau digepok atau dihaluskan boleh, atau direndam pakai air biar hancur boleh. Setelah itu buang ke kloset. Setiap rumah mesti tetap ada kloset ya, entah itu dalam bentuk yang kloset siram ataupun kloset plum gitu, semuanya tetap punya kan. Nah kalau sudah dihancurkan buang ke sana. Plum nggak masalah, langsung buang di sana. Jadi dihancurkan terus dibuang di sana. Grenjengnya ini juga dibuang sendiri. Sebenarnya kalau plastik kayak gini dibakar itu berakibat tidak baik juga pada yang akan menghirup. Jadi kenapa kok sekarang banyak bank sampah kayak gitu. Jadi dipisahkan antara plastik dan kertas. Kalau kertas monggo silahkan dibakar tidak apa-apa. Daun-daun kering dibakar tidak apa-apa. Tapi kalau plastik diusahakan jangan dibakar, ya. Karena nanti lama-kelamaan akan berakibat tidak baik pada tubuh kita. Itu. Monggo kalau ada bank sampah bisa dimanfaatkan bank sampahnya, kersane sampah itu dijujuki mereka. Gitu. Nah, kenapa kok harus seperti itu? Ribet Bu. Gua ngarep dibuang belum bar selesai. Wes. Lah, iya kan? Kok ribet banget toh Bu?
dadak dihancurkan, dadak dibuat kloset, dadak didewekke, apa meneh botolnya didewekke. Kenapa? Ada yang tahu? Dirasanya boleh Bapak, dirasanya boleh. Cuman ya itu tadi, untuk yang botol saya harapkan yang labelnya itu dihilangkan. Monggo, iso dikledek, iso dirusak ya dirusak. Kenapa toh? Nah, itu nanti akan dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Jenengan kalau pernah dengar itu ada obat yang dijualnya obat kadaluarsa dijual lagi. Pernah dengar nggak? Nah, iya. Mungkin bagi jenengan, apa mungkin aneng desa? Mungkin. Kemungkinan itu banyak. Karena apa? Itu menghasilkan cuan, Bu, menghasilkan uang. Tidak memungkirikan, semua mesti butuh uang kan. Nah, contohnya, ini contohnya. Saya punya link di kota. Saya bisa dicarikan obat-obat yang kadaluarsa nggak? Untuk saya kemas lagi, saya perjualbelikan. Oh ada, bisa, nanti saya carikan. Wong desa biasanya oke, nak gua berarti gua tok. Apalagi kalau dibuat awal sampah-sampah itu, terus setelah itu enak tukang sampah atau apa yang suka memunguti, ada yang ngambil botolnya atau ada itu biasanya ada yang memanfaatkan kayak gitu. Di tempat kita mungkin jangan sampai ya Bu, jangan sampai ada, tapi kita harus mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tidak kita inginkan seperti itu tadi. Kalau obat seperti ini, itu kan biasanya ada tulisan kadaluarsa ya Bu. Pernah dibaca nggak? Pernah? Ya. Di sini, kalau ini contohnya obat ini, di bawah ini ada tulisannya warna hitam. Itu tulisannya namun tulisan kalau pakai spidolnya kan. Ini bisa dihapus. Ini diganti tulisan yang lain, ini bisa. Tapi kalau sing dalam bentuk dipres, jadi dipres di sini biasanya ada tulisannya sing kalau kita raba agak ngrenjel nggih. Kalau yang dipres itu memang itu tidak bisa dirubah. Itu isone obatnya dicikui dia dikemas lagi, dipres lagi. Seperti itu. Nah, ini bisa, ini dihapus, ditulis yang lain, dijual. Jenengan tahu kalau ini tadi obat ED, kan nggak tahu. Taunya nanti kalau tubuh kita sudah bereaksi. Setelah dicek, oh ini kok ada keracunan obat, kok ini ada kayak gini. Setelah dicek lagi, obat yang dikonsumsi ini, lah obat ini diteliti lagi, ternyata ini obatnya ED, kayak gitu. Nah kan ya, jadi sekarang lebih waspada lagi. Selain itu, kalau di sekitar kita yang paling mudah itu mesti anak-anak. Anak-anak itu rasa ingin tahunya tinggi Bu, rasa ingin tahunya tinggi. Dia gini, bapak ibuku di rumah minum obat, caranya gini, aku mau nyoba dia nemu obat. Kalau yang anaknya itu mau bercerita, Bu, aku nemu obat kayak gini, ini buat apa toh Bu, ini cara gimana? Itu nggak apa-apa, kita bisa menjelaskan. Tapi kalau ketemu anak yang dia itu suka bereksperimen, nah itu yang bahaya. Dia dapat obat, nanti sama teman-temannya cari minum, yuk dicoba caranya ngobati gimana, kayak gitu. Ada yang seperti itu. Dan juga sudah ada kejadian seperti itu. Makanya mulai sekarang, karena di lingkungan kita banyak anak-anak, apalagi di sekitar rumah kita ada anak-anak, jadi lebih berhati-hati lagi ya Bu. Kan mudah sebenarnya sambil kita isah-isah dibukai, seret-seret dikom, kita isah-isah, kita masak dan sebagainya, nanti dia sudah hancur, garing-buan yang kloset sudah selesai. Gitu. Prakteknya seperti itu, tapi nanti nak jenengan ribet Bu. Gitu. Ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Pun kesel Bu, pun suwe nerang. Ya lah, saya datang ke sini, yang datang baru berapa tadi? 4. Nah, saya harus mengukurkan. Mungkin. Vertigo niku napa keturunan napa pripun? Sakit vertigo. Sakit keturunan. Kalau vertigo itu biasanya nggak keturunan, jadi dia tuh memang kembali kita setiap Dewe apa anomali ya kok yang ngono mlebu karena nggak keturunan. Keturunan itu biasanya kayak jantung, tensinya tinggi, gula, vertigo. sekarang kan anggone klot iki lho sing anyar semene mbane. Gejalanya masing-masing itu
kan ibu kan nggak memang menetap kayak punya darah tinggi gitu kan, memang kalau lebih tinggi kan dia memang ada keturunan. Kalau Bateku itu kan ada Bateku yang posisinya segini sudah pusing, ada yang tidur pusing, ada yang berdiri pusing gitu, tergantung individu. Lagi Bu, Bapak sebelumnya. Ada yang bertanya lagi? Sudah penuh belum? Ini mumet ini. Mana tak potong? Mumet juga mumet. Ini mumet. Orang Batak mumet aja. 10. Kenapa nih Pak Umet, karena apa? Gak punya uang atau gimana? Gak punya uang. Lah niku kula padha, Pak. Pripun? Napa kita anu wae niki? Piye carane iso golek duit iki, Pak? Ya, Pak. Jadi duit oke orang mumet. Oh, mergo kurang duit. Ada yang bertanya lagi? Kalau misalkan pusing minum obat botrek, kalau misalkan obat yang iki dicampur satu botol satu kan mas Kalau misal minum obat botrek, kalau bisa jangan minum obat dari warung ya Bu ya. Kalau bisa jangan minum obat dari belinya, jangan dari warung. Kalau bisa dari apotek atau klinik atau puskesmas kayak gitu, itu jangan. Soalnya kayak obat-obatan dari warung itu kan belum tahu kadar isinya apa, jadinya lebih baik minum obat dari puskesmas. Biasanya kak bisa ibu bapak kalau memang pusing kayak itu ke puskesmas buat ambil obat. Kalau untuk dicampur, baiknya jangan dicampur. Kalau memang sudah dapat obat dari puskesmas ya udah minum obat dari puskesmas aja, dari warungnya jangan kayak gitu ya. Campur bekon. Campur baikon bapak nanti malah berbahaya. Salam. Intinya gini ya Bu, obat yang ada di warung itu harusnya memang kalau kita ngikut kayak aturan di luar negeri itu obat memang tidak boleh dijual di warung-warung secara bebas, nggak boleh, harusnya di apotek. Nah, seperti diaturnya Bu Dokter tadi di depan tadi itu kan kita bisa mendapatkan obat-obat itu dari mana ya tadi? Pertama tenaga kesehatan, siapa itu? Bisa bidan, bisa dokter, bisa perawat, bisa ke klinik, bisa ke puskesmas, bisa ke rumah sakit. Gitu. Ya. Yang kedua dari mana? Dari apotek. Apotek itu pun dengan apa? Dengan resep dokter. Tidak kok kita, Bu, nyuwun obat kejulinung. Iya, mereka akan kalau toko obat, bukan apotek loh ya, toko obat biasanya jenengan dikasih. Nah, dan sudah banyak toko-toko obat itu yang akhirnya obat-obat tertentu itu ditarik di pasaran. Kenapa? Dengan obatnya podo, gur jenenge beda, jadi siji. Jadi contohnya obat kejulino itu di dalamnya wis enak piroxicam, ada meloxicamnya, ada dexa. 3 obat ini sama, fungsinya sama, tapi dadak ke siji jenengan minum, mari Bu seketika. Tapi lama-kelamaan kemana? Ginjalnya jenengan yang gak kuat. Padahal jenengan nak pas orang ngombe kuwi mesti rasanya yang awak sakit semua. Nak ngombe niku mari, ora usah nunggu lama-lama Bu. 5 menit habis minum itu mesti sembuh. Nggih napa nggih? Iya kan? Contohnya apa? Super kecetit. Terus apa Bu? Tawon mas. Terus apa Bu? Biasanya yang saya tahu itu karena dulu pernah ada kejadian juga. Asam urat, jahe merah. Nah, pernah kejadian pas waktu saya piketnya dirawat inap di gudang kapuk. Nah, itu ada pasien datang, dia kondisinya sudah benar-benar hampir tidak sadar. Kenapa? Habis minum obat yang dari warung itu tadi. Obatnya nopo? Kalau nggak salah itu tawon mas. Dia habis minum 1, habis itu tiduran. Nah, habis itu dia terus keringet dingin, dia nggak sadar. Bawa ke rawat inap lah. Di sana kita cek. Nah, ternyata yang di tawon mas itu tadi itu kandungan obatnya ada obat sing double Bu. Harusnya ini minumnya 1 aja, tapi itu beberapa ada 3 jenis obat dijadikan 1. Maaf ya, bukan saya menyebut apa istilahnya mengejudge si merek itu tadi enggak, tapi itu kan sudah banyak yang ditarik dari pasaran. Jadi kalau memang jenengan ngerasa nih opo ada Pak Mantri
gitu. Biasanya kan sekarang Pak Matri yang ditelepon, Pak, kalau badhe preksa jenengan teng griyane niki alamatnya niki saged boten. Ada kan kayak gitu? Nah, mending jenengan niku gitu. Memang agak mahal Bu, enten toko obat jenengan bisa beli gampangane 10.000 untuk telung adah. Saking kuping telu gitu kan. Tapi jenengan nak nyeluk Matri paling ora minimal berapa? 50.000. Tapi jenengan 100.000 ya. Iya nak luwih rodok adoh sithik ning rodok ngirit ya berarti ke puskesmas. Punya BPJS didoke tadi. Nah, ora teng kelurahan, ada bidan kan? Ngelong ke. Jadi, nak sing nyang puskesmas ora cocok ya berarti nyang Pak Budi, napa Pak Toto, itu apa ke Bu Mariama itu banyak kan di tempat kita di Purwokerto banyak dokter, banyak perawatnya. Nah, ora ten Bulukerto itu ada Pak Triyono, ada Pak Sunar ya kan, terus ada Bu Tati, terus ada Bu Dewi ya banyak kan. Nah, jenengan cocoknya kemana jenengan ke situ gitu. Kalau bisa mulai sekarang dikurangi untuk mengonsumsi obat dengan cara membeli di toko obat, bukan di apotek loh ya, toko di toko obat ataupun di warung-warung gitu. Sudah ada yang bertanya lagi? Bon, ya. Untuk bulan depan, nanti bulan depan jadwalnya kita masih lukiran di 2 bulan ini kita lukiran terus. Untuk bulan selanjutnya nanti baru kembali ke tanggal awal lagi. Jenengan kan harusnya tanggal berapa? 24 kemarin kan? 24 diundur 29 karena jenengan hari ini pemeriksaan cek laboratorium lab. Dari rekanan kita dari Prodia biasanya kan tanggal 29 karena mun kebak Bu, Prodia niku ngayahi sak Wonogiri. 32 puskesmas, burung klinik. Nah, burung kok yang melayani di pasien yang datang ke tempat, gitu nggih. Nah, kita untuk bulan besok, niku jenengan tetap kembali ke tanggal 29 dulu. Tanggal 29, oh ya Mbak, 29 ki. Kene biasane 9. Kembali ke tanggal 24. Kita 29-nya Dinggo misor, kinder misor. Nah, saya menjadi Mas Andi. Kami yang ngalah. Untuk tanggal 29 nanti kembali ke semula ya Bu berarti. Ya kembali ke semula, bulan depan jenengan tetap tanggal 24. Terus tanggal 29-nya kita cek laboratorium lab di Kepiar Balai Desa. Nah, untuk yang sakit gendis berarti nanti tanggal 29 jenengan kesini lagi diambil darahnya sama bapaknya yang dari Prodia, bapak atau ibunya yang dari Prodia ya. Nanti diambil darahnya, habis itu jenengan boleh pulang. Jangan lupa puasa dari jam 10 malam sampai diambil darahnya. Kalau melak boleh minum, tapi ada tapinya. Yang diminum air putih ya, bukan air berasa loh, bukan kopi, bukan teh, bukan susu, bukan sirup. Nah, makan pun juga belum boleh. Mungkin jangan tanya, kulo lapar, maafnya sego putihan, nggak boleh. Bukan putihnya loh ya, intinya bukan putihnya. Kalau air hanya air yang tak berasa. Air tak berasa, jadi air putih boleh minum itu toh. Yang lainnya tidak. Tapi kalau memang jenengan benar-benar bisa puasa sampai diambil darahnya tanpa minum, lebih bagus lagi. Nah, dan ada pertanyaan? Berarti bulan depan kembali ke tanggal 24 ya? Iya, bulan depan kembali ke tanggal 24. Sampun? Sudah? Puas? 29 mboten mriki melih. 29-nya mriki tapi sing dicek darahe. Sing kagungan gendis. Yang kesini yang kagungan gendis. Nah, sing kagungan gendis apa? Yang tahu diri sendiri-sendiri. Kulo nak orang buka kepean kulo mboten apal, Bu. Mungkin siapa-siapanya saya butuh buka kepean. Pokoknya sing ngena nak sing sensasi diambil darahnya yaitu nanti yang kembali ke sini tanggal 29. Gitu. Sampun nggih? Oke, ya. Demikian tadi isian dari Bu Dokter dan tambahan dari saya. Semoga ilmu yang dari Bu Dokter tadi bermanfaat buat Bapak Ibu sekalian dan bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari. Ini nanti pengambilan cek
darah dan pipis nggih, nanti dengan petugasnya yang ada di Prodia ada di sebelah sana, di sebelah kamar mandi, nanti bisa ke sana. Yang di sini nanti kita pemeriksaan dan pengambilan obat. Terus nanti juga ada snack yang bisa Bapak Ibu rahabi. Snacknya seadanya nggih, air putih dan kletik-kletik sama ya nggak membuat kenyang sih, nggak membuat kenyang, tapi setidak-tidaknya bisa nggo oh iya, gue ngobahne uang dirose bakal gitu ngobahne uang. Ngaten nggih, kondori nanti diri akan sugeng, selamat sampai di rumah masing-masing dan selamat bertemu dengan anggota keluarga yang lain dan sampai berjumpa lagi bulan depan dalam kondisi yang lebih bahagia lagi, lebih sehat lagi nih Bapak Ibu. Nggih, saya dan tim mohon maaf bila dalam penyampaian ataupun dalam pelayanan nanti kurang berkenan bagi Bapak Ibu sekalian. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niki nanti disambi nggih, maksudnya disambi gini. Nanti ada yang sebagian kita periksa sesuai dengan urutan. Kalau ada yang langsung mau ke cek laboratorium juga boleh. Kalau langsung ke laborat, berarti nanti habis laborat kembali ke sini, kita periksa, kita kasih obat. Kalau yang dari sini selesai, nanti langsung ke tempatnya Pak Andi dan teman-teman untuk mengambil darah dan pipisnya. Ngoten nggih. Jadi apa ngasek kelewat ngukur sini tok, nika ora, ngukur kono tok niki mboten sama saja. Jadi harus semua dua-duanya nanti harus dengan lalui semua. Ngoten nggih. Monggo kalau mau sesuai urutan yang di sini boleh, kalau enggak dari urutan yang dari sini di sini urutan paling depan, yang urutannya Mas Andi nanti urutan yang di belakang duluan boleh. Monggo. Itu nggih. Fleksibel. Monggo silahkan kalau ada yang mau. Oh ngaten, oke boleh. Berarti dari urutan, oke berarti urutan pertama nggih Bu Kader, monggo. Bibit Mbak. Masuk kita buka ini kena saiki langsung. Iki mau di anu balik verifikasi terus. Ini hasil yang kemarin. Oke, Pak Haji. Yang kemarin siapa? Boleh. Mbak Uti kenapa nangis? Oh, Setiap malam tak pikir nak kesakitan. Oke ya. Niki baru napa lama? Posisi ini pun Mas kat pertama niki tuh muat. Oh, tapi kula nembe ngertos niki nangis. Setiap mriki nangis nih kalau Bu. Lah makane kula kok nangis kenapa? Apa sakit? Ranking ngeten nggih. Mbak yo coba ngono lagi anu neh verifikasi ngono neh nggonku piye. Untuk buka. Iki Mbak, sinten? Dokter bagasannya ke sini. Bibit. Nggih. Taruh di situ aja enggak apa-apa. Matanya nanti. Enak Bu. Aku sendok kamera ya, Mbak ya. Kabel piye? Entek. Kuwi. Saya kan. Iki no. Oh, ora ora teko iki teko kono. Di sini aja. Geser ora ini. Sini dokter. Kan ini kok Mbak Sri. Oh iya. Ini mana? Apa? Bisa Anakku bareng Bu. Perpindahan 108. Kita sana Budi. Kasih tepuk di Bu. Mriki. Geseran enak Bu, geseran. Depane Bu Dokter. Gelem megak aku omongku. Lah enggak Entek batu. Pundi Bu? Mriki nang Nggih, niku mboten nama-nama.
Aku dulure wae. Ra ora gini. Prolanis, anaknya prolanis. Meneh? Pun. Sampun, Pak. Wis bene dicandol tere. Bene tek. Jarene wis suwe. Iki wis enake didaftar. Tet pertama. Enek. Oh jenenge ora enek, tapi enek kene daftarane. Tapi kok wis kuning kene ya? Ora dibeli. Oh. RMku ora nek. Iki wis didaftar, terus jarene wis Tet pertama